Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan, semangat pagi, haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Oke, boleh berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Katakan shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Sampaikan berkat untuk setiap saudara-saudara kita, haleluya. Yes, biarlah pagi hari ini kita senantiasa bersemangat memuji nama Tuhan, haleluya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. Bersama-sama kita membaca ya saudara ya. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berikanlah kemuliaan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami naikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Bersama keluarga kami Tuhan, bersama setiap saudara-saudara kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Bawalah setiap hati kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Haleluya.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami memuji nama-Mu Yesus, haleluya. Mari naikkan bersama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
you, Jesus. Yes. Forever days. We will see your grace. Oh, Lord. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. Forever days. We will sing your praise. Oh, Lord. Oh, Lord our God. Oh, Lord. Oh, Lord our God. Oh, Lord. Oh, Amin. Semuanya kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kurang yakin yang percaya Tuhan ada di tempat ini, kasih tahu samping kiri kananmu, katakan Tuhan hadir, Tuhan nyata di tempat ini untuk memberkati engkau dan saya. Amin. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, serukan Allah yang setia dan benar. Sungguh Kau setia Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Serukan, hey! Mari lembah pujian, angkat suaramu, katakan aku kan bersuka karena yes, amin. Menari memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia. Oh, Kau setia, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami nyanyikan Kau Allah yang setia. Oh, Kau setia, selalu bersama. Oh, terima kasih Yesus, Tuhan mulia. Kami nyatakan Tuhan, hidupku milik-Mu. Dialah yang setia dan benar. Oh, Dia Yesus, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan.
Terima kasih Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom warga kerajaan, pembalikan keadaan adalah satu tema besar di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini tentang 2 Tawarikh 7 ayat 14. Apabila umatku, tidak untuk semua orang ya, yang atasnya namaku disebut. Kita dipanggil Kristen kan, pengikut Kristus. Merendahkan diri, this is the key. Orang sombong tidak didengar doanya, apalagi sombong rohani. Berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari Samayim, dari sorga, dan mengampuni dosa mereka dan heal their land. Land, Eretz juga bicara bumi ini dan bicara tentang ini ya. Tubuh kita kan dibuat dari bumi. Tetapi sebelumnya adalah Tuhan mendengarkan doa dari Salomo pada malam hari. Ada malam hari dalam hidup kita, jangan khawatir. Malam dulu baru siang ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel pindah hari itu jam 6 sore ya, jam 6 sore, malam dulu baru siang. Itu adalah satu pattern. Nah kemudian apabila aku menutup langit, ini hukuman kalau kita berdosa. Tidak ada hujan, no blessing. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, melepaskan penyakit sampar. Kita sering mengalami kan pandemi, tapi bersama Yesus kita rubah jadi akademi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu kunci untuk mengalami pemulihan. Perhatikan, kalau nggak ada hujan, nggak ada blessing, lalu dimakan oleh belalang, something must be very wrong. Mari kita menenangkan diri, cari wajah Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan David ketika 3 tahun Yehuda tidak, yaitu Israel dan Yehuda, tidak ada hujan, tidak ada blessing. Itu sesuatu yang aneh sekali. Kalau selama bumi masih ada, mesti ada kemarau, ada hujan. Tetapi ketika David menenangkan diri, he found the key, yaitu Saul, raja sebelumnya, genocide, melakukan pembumi, hangusan, penghancuran. Dan ketika David menyelesaikannya, Tuhan kembali mendengar doa untuk negeri itu. Ketika dia menghormati Saul dan membawa, yaitu mayatnya dan juga tengkoraknya ya, dibawa kembali bersama Jonathan putranya, dimakamkan dengan kerajaan. Maka Tuhan kembali mendengarkan doa untuk negeri itu. Sekiranya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Kalau tidak ada hujan, tidak menghasilkan hasil, dan juga dimakan oleh belalang, come on, ada kuncinya nih. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan kembali memulihkan bumi ini, negeri ini, dan bumi mengeluarkan hasilnya. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebanyak kita yang datang dengan keluarga pagi hari ini, yang di sampingnya ada suami, ada istri, ada anak-anak, lambaikan tangan. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat penyembahan kita bersama keluarga kita pagi hari ini. Orala masyakaya namasya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, kami tinggikan Kau yang layak. Terima kasih. Kami bawa penyembahan kami, kami bawa syukur kami. Oh, yes, angkat suaramu, sembah Rajamu, agungkanlah Dia. Sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Ingat kasih dan kebaikan-Mu, ingat kesetiaan-Nya sampai saat ini Tuhan menyertai-Mu. Bersyukur, terima kasih. Ingat kasih dan kebaikan, kesetiaan-Nya besar. Terima kasih. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Ya ya masana ya ya la masana la masana. Terima kasih Tuhan, jiwa kami memuji-Mu. Haleluya. Ya la masana la masana. Terima kasih. Ku bersyukur, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Yes God, benar Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, amin, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan pujian sebagai doa ini. Aku mengasihi
hidupku dan seisi rumahku Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Benar Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Yes, amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang. Kau pegang Tuhan. Engkau tahu. Benar Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami pagi ini Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami. Ini doa kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya seisi. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami juga tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan Tuhan. Karenanya kami rindu dan kami belajar dan kami terus lakukan komitmen kami adalah merenungkan akan firman-Mu siang dan malam. Sehingga ketika pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus, ketika pikiran kami kuat karena firman Tuhan menguasai pikiran, waktu hati kami mengalami keadaan situasi yang tidak seperti yang kami inginkan, kami tetap putuskan untuk kami selalu bersyukur kepada-Mu. Waktu kami bersyukur kepada Tuhan, hal yang kecil terasa cukup. Waktu kami bersungut-sungut,
hal banyak terasa kurang. Karenanya biarlah hidup kami dipenuhi dengan rasa cukup, sehingga hidup kami senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami, sehingga kami apapun persoalan yang sedang kami hadapi, masuk dalam ruangan ini, kami pulang dengan jawaban dan kepastian bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup membuat setiap jalan tertutup dibukakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Tetap dalam tema bulanan kita adalah Family of Worship. Keluarga yang menyembah. Kita tidak asing lagi dengan istilah pray, praise, and worship. Doa, pujian, dan penyembahan. Pujian dan penyembahan bukan cuma sekedar nyanyi cepat, lambat, temponya yang berbeda. Bukan cuma sekedar seperti tadi Bapak Gembala katakan, waktu worship adalah tunduk sampai kepalanya nempel ke tanah. Itu sikap secara fisik. Tetapi sikap hati kita, waktu praise, pujian, itu kapan kita lakukan? Waktu mungkin usaha lancar, ya, baru dapat bonus, ya, baru dapat pekerjaan. Waktu segala sesuatunya berjalan seperti mau kita bisa melakukan praise. Bersyukur Tuhan Kau baik, Engkau luar biasa. Tetapi dalam hidup ini tidak semua berjalan seperti mau kita. Ada kadang-kadang yang Tuhan izinkan seperti tadi Pak Gembala katakan ujian-ujian. Nah, waktu kondisi yang tidak baik-baik saja, waktu kondisi yang tidak sesuai dengan mau kita, pilihan cuma dua. Apakah kita bersungut-sungut atau bersyukur? Nah, kalau kita mau bersyukur dan meninggikan Tuhan, itu yang disebut dengan worship. Itu adalah penyembahan, sehingga ada istilah korban ucapan syukur. Di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, kita tetap berkata, Tuhan, keadaanku boleh tidak baik, tapi Tuhan selalu baik dalam hidupku. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, biarlah penyembahan ini, worship ini tidak hanya secara pribadi, tetapi di dalam keluarga. Ya, tema firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini adalah keluargaku, sorgaku. Mungkin terdengar sedikit lebay, sedikit berlebihan. Kenapa? Karena yang seringkali nempel di pikiran kita, rumah tangga ribut itu hal biasa. Jadi dengan judul ini saya berharap saudara tidak lagi berpegang pada prinsip itu. Rumah tangga ribut hal biasa, normal. Sesuatu yang normal dan biasa pasti saudara tidak akan berusaha untuk memperbaiki. Karena sudah normal. Sudah umum, sudah wajar. Saudara mengasihi Tuhan, sebetulnya keluarga yang normal sesuai dengan firman Tuhan adalah keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Yang setuju bisa katakan amin. Bapak Ibu, tidak gampang loh khotbah tentang keluarga ini. Dan saya mau katakan kenapa saya bilang keluarga itu normalnya tidak suka ribut. Karena itu saya alami. Jadi saya menikah sudah lebih dari 43 tahun. Dan dari awal pernikahan sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya nggak pernah ribut. Beda pendapat bisa, salah mengerti bisa, tersinggung bisa, kita masih punya perasaan. Tetapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, karena begini saudaraku, pikiran kita yang bisa berhitung, pikiran kita yang bisa memilih, pikiran kita yang bisa menentukan, yang bisa mengkalkulasi untung ruginya itu cuma pikiran kita. Perasaan kita tidak bisa berhitung. Perasaan kita kalau kita jengkel, kalau tidak dilampiaskan kesel. Ya, mungkin kita nggak bisa tidur, malas makan. Karena perasaan kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan keadaan di sekeliling kita. Terutama dalam hal ini adalah orang-orang di rumah kita. Sehingga kita nggak betah di rumah dan lebih betah di luar rumah. Lebih asik ngobrol, curhat dengan teman arisan, teman di tempat pedal ataupun tempat yang komunitas kita dibandingkan dengan pasangan hidup kita. Dan itu yang seringkali membuat rumah tangga kita ribut itu biasa-biasa aja. Tetapi kalau pagi hari ini saudara dengar
judul sorga itu bukan di tempat di luar negeri, di tempat saudara jalan-jalan. Saudara boleh tempat rekreasi, tapi saudara pulang kebahagiaannya nggak ikut pulang kan, cuma fotonya saja yang ikut pulang. Sampai di rumah terasa neraka lagi. Pagi hari ini buang prinsip yang salah itu, supaya saudara kalau salah dibenerin, sehingga saya percaya ke depan saudara punya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Kita lihat dulu ayatnya, saudaraku. Mazmur 112 ayat yang pertama. Loh, keluargaku, sorgaku, ini kan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya, di bumi di mana? Ya, komunitas terkecil adalah keluarga kita. Kenapa saya katakan keluarga itu sangat penting? Alkitab kita terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dimulai dengan sebuah keluarga, Adam dan Hawa. Ditutup kitab terakhir perjanjian lama adalah kitab Maliaki. Di sana dikatakan bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mengutus roh Elia. Sehingga apa? Sehingga hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan anak-anak kepada bapak-bapaknya. Artinya pemulihan sebuah keluarga. Kemudian masuk dalam perjanjian baru juga bicara tentang keluarga Yusuf dan Maria. Kemudian ditutup dengan kitab terakhir perjanjian baru adalah kitab Wahyu. Bicara tentang perjamuan kawin anak domba. Dan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan pertama, bukan Bartimius yang buta dicelekkan, bukan Lazarus yang mati dibangkitkan, bukan orang yang di kolam Bethesda lumpuh berjalan, tetapi yang dipulihkan adalah habisnya air anggur di sebuah perjamuan kawin di Kana. Ya, air anggur habis, yang ada air tawar. Kalau kita di Indonesia ya udah nggak apa-apa kan, air tawar kan habis, namanya gimana sudah habis. Kita ambil arti rohaninya. Ya, rumah tangga banyak kali bercerai enggak, tapi sudah tidak ada lagi manisnya anggur pernikahan. Sudah menjadi tawar. Sudah ya lulu gua sudah kayak udah kayak teman aja. Ya, dalam kondisi seperti itu tidak mungkin bisa menghadirkan sorga di bumi. Karena itu kita akan belajar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga setiap saudara boleh membenahi sesuatu yang salah. Menganggap sesuatu yang wajar dan biasa itu menjadi sesuatu yang tidak harusnya demikian. Sehingga itu awal pulihnya setiap rumah tangga saudara. Dikatakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Gak gampang loh. Karena perintah Tuhan ini banyak yang gak cocok sama daging kita. Ampuni musuhmu, itu gak gampang. Ucapkan syukur senantiasa, gak gampang. Ya saudara ngasih itu. Ya kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau saya sudah berdoa, antara saya berdoa dan tidak berdoa ya sama saja. Saya ke gereja dan ke gereja ya persoalan saya tidak selesai-selesai. Lalu saudara suruh melakukan firman Tuhan, itu tidak mudah. Karenanya di sini kita baca lebih lanjut. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya saudaraku, dikatakan di sini berbahagialah. Bahasa aslinya esyer. Bukan cuma diberkati, tetapi berbahagia dan diberkati. Artinya apa? Artinya kebahagiaan rumah tangga itu diperintah oleh Tuhan. Bukan saudara rindukan, bukan. Ya, Tuhan berikan damai sejahtera rumah tangga saya, kok ribut terus Tuhan. Ya, saya ingin rumah tangga saya bahagia. Loh bukan saudara yang minta, Tuhan yang suruh. Jadi kalau Tuhan yang suruh artinya ada hal-hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita benahi. Nah saudara pengasih Tuhan, kita lihat lebih lanjut. Next. Tingkatan peran di dalam rumah tangga ini yang seringkali tidak boleh timpang. Tuhan Yesus sebagai raja, hierarkinya harus benar. Suami, istri,
dan anak-anak. Tidak bisa ditukar istri menjadi komandan di rumah tangga. Ya karena Pak, karena istri saya ini penghasilannya lebih gede Pak. Dia tulang punggung rumah tangga Pak. Apapun alasannya saudaraku ya. Jadi hierarkinya harus benar. Yesus suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Juga istri sebagai penolong yang sepadan ya. Dan bisa diajak kerjasama. Lalu anak-anak mentaati dan menghormati orang tua. Saya seringkali mengilustrasikan begini. Suami istri itu ibarat sepasang sepatu. Sepatu kiri dan kanan tidak sama. Jadi saudara jangan berpikir, ya Pak Tomak gak pernah ribut soalnya kan mungkin sama istri. Enggak, saya dan istri saya sangat bertolak belakang. Kesukaan makanannya, ya saudara kasih Tuhan, kesukaan lagu-lagunya, ya cara bergerak, cara berpikir berbeda. Jadi jangan berharap pasangan saudara menjadi sama. Justru pasangan saudara yang berbeda untuk melengkapi kekurangan kita. Yang setuju bisa katakan amin. Sepatu senyaman apapun, semahal apapun, sebaik apapun, sepatu tidak akan nyaman kalau dua-duanya kiri atau dua-duanya kanan. Kiri dan kanan berbeda. Tujuannya untuk saling melengkapi. Jadi apa kekurangan kita sebagai suami, apa kekurangan kita sebagai istri, dilengkapi dengan perbedaan. Jadi saudara jangan berdoa untuk menjadi sama pasangan saudara. Tetapi di tengah perbedaan, dicari titik temunya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya bisa tersinggung, bisa ya kadang-kadang istri saya agak bilang, kamu tambah tua kok kayaknya cepat tersinggung. Saudara kasih Tuhan, perkataan itu membuat saya belajar untuk introspeksi. Saya ngomong gini, istri saya ada di depan saya loh. Jadi saya nggak ngomong di belakang. Kalau ngomong orang tuh lebih baik di depannya. Pak, kalau istri atau suami terlalu banyak dipuji nanti besar kepala. Enggak. Jangan takut helmnya nggak muat, nggak bakal besar kepalanya. Tetap aja saudaraku ya. Jadi saudara kasih Tuhan, gimana caranya? Gimana caranya? Adalah saudaraku ketika saudara kesel, tersinggung. Saya orangnya agak ceplas-ceplos juga. Tapi saya belajar untuk ngerem, menahan perkataan. Karena kalau lagi emosi, perkataan yang keluar dari mulut kita cenderung menyakiti lawan bicara. Ya, cenderung untuk menyakiti karena kita tidak bisa memukul, kita tidak bisa menempeleng, kita tidak bisa membalas secara fisik. Jadi kata-kata kita cenderung ingin menyakiti pasangan kita waktu kita kesal. Lebih baik diam. Waktu saudara diam, lebih baik apa yang saudara renungkan, bukan keburukannya, kebaikannya yang dia pernah kerjakan dalam hidup kita. Kita renungkan dan itu yang sanggup membuat hati kita diredakan. Waktu saudara dalam kehidupan hari-hari juga ketemu masalah, ketemu problem, ketemu hal-hal yang saudara tidak harapkan. Saudara sudah berdoa, kok kayaknya gak ada pemulihan. Kok rasanya sepertinya biasa-biasa. Bahkan mungkin kondisi yang saudara alami makin parah. Saudara renungkan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu yang akan membuat saudara menjadi kuat. Sehingga saudara sadar untuk apa saya simpen jengkel pada pasangan kita. Untuk apa saya simpan rasa tidak suka pada pasangan kita. Untuk apa kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu saudara bersungut-sungut kepada Tuhan, yang banyak terasa kurang. Sudah diberkati banyak rasanya kurang. Tapi waktu saudara bersyukur, mungkin saudara punya tidak banyak. Tapi itu lebih daripada cukup untuk membuat saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan. Karenanya kita akan berjalan lebih lanjut lagi, saudara pengasih Tuhan. Ya saudaraku, pesan saya, suami dan istri harus saling bisa mendengar koreksi. Banyak rumah tangga ribut, kenapa? Karena masing-masing mau benar sendiri. Saya diingatkan istri, saya dengar. Saya mengingatkan istri saya dengar. Dan itu yang akan membuat kita bisa sehati. Banyak kali manisnya anggur pernikahan habis seperti yang terjadi di Kana. Sehingga air yang tawar itu Tuhan ubah menjadi air anggur. Dan saya percaya setawar apapun rumah tangga saudara,
Ya, setawar apapun rumah tangga saudara, saya percaya Tuhan sanggup membuat semanis anggur yang terbaik seperti yang di Kana. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat lebih lanjut apa yang harus kita kerjakan. Ya, next. Ya, ini yang dikatakan oleh Maliaki, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yaitu hari-hari ini menjelang kedatangan Kristus, maka ia akan membuat hati bapak-bapak. Kok bukan ibu-ibu, saudara? Bapak-bapak. Banyak kali bapak-bapak itu kurang peduli dengan rumah tangga. Nah, saya kan tugasnya cari duit, ya rumah tangga ya ibu. Enggak, saudaraku. Hati bapak-bapak selain juga mencari nafkah, juga bisa mengasihi dan memimpin rumah tangga. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi ini hingga musnah. Ya, kita lihat lebih lanjut, saudara. Next. Untuk dapat menikmati suasana sorga di dalam keluarga diperlukan, pertama, ajak keluarga memilih dan mengambil keputusan yang benar. Kenapa ini penting? Karena seringkali masalah itu muncul bukan kondisi di luar, bukan oleh keadaan ekonomi, bukan oleh keadaan nasib apalagi, bukan. Saudaraku, seringkali masalah muncul karena kita gagal dalam memilih dan mengambil keputusan yang benar. Dan ketika hal itu terjadi, yang ada adalah nyesel. Kok saya pilih ya? Kok saya nggak pilih yang lain? Kan ada banyak pilihan. Nah, saudaraku, kasih Tuhan mengambil keputusan yang benar. Dalam hal ini mengambil keputusan kepada apa yang jadi sumber dalam hidup kita. Dalam hal ini adalah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Kristus. Ya, next. Yosua juga, dan ayat ini dipakai menjadi ayat pegangan di dalam tema kita bulan Juli ini, saudaraku. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, kata setia ini yang kadang-kadang hilang. Setia itu bukan setahun, bukan 2 tahun, tetapi selamanya setia. Kemudian dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saya sengaja memberikan highlight kuning untuk mengingatkan kita bahwa di dunia ini orang itu rata-rata inginnya cuma 2. Hidupnya banyak rejeki untuk orang di luar sana. Kalau saudara dan saya, hidup kita diberkati. Lalu yang kedua, kalau mati masuk surga. Kalau kita sudah punya jaminan adalah kehidupan yang kekal lewat karya penyelamatan Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi banyak orang, Tuhan tidak membuat agama. Tuhan tidak menciptakan agama. Agama adalah ciptaan manusia untuk berusaha untuk mati nanti masuk surga. Dengan apa? Dan membuat aturan-aturan pedoman hidup. Sehingga kalau itu dilakukan, diharapkan kalau dia mati masuk surga. Karena itu saudara kasih Tuhan, begitu banyak Allah di dalam Alkitab. Ya, ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, huruf besar yang kita kenal di dalam nama Yesus, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah dalam huruf kecil, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, itu baru satu Allah. Allah yang berikutnya, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya, ini baru 2. Saudaraku, ada banyak, ada ribuan. Tetapi aku, yaitu saudara dan saya, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus.
Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam mengambil keputusan biarlah setiap anggota keluarga diajar khususnya mulai daripada imam untuk memilih dan mengambil keputusan yang benar, saudaraku. Ya, jadi pilihan itu dalam hal ini memilih siapa menjadi sumber atau menjadi Tuhan di dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah di dalam dunia bisnis, di dalam apapun juga, anak-anak kita juga perlu diajar. Saya banyak menjumpai orang tua yang merasa anaknya tidak bisa mengambil keputusan. Dibukakan toko, ya oleh papanya. Anaknya dikasih modal, ya. Tetapi semua masih dikendali bapaknya. Untuk order barang, papahnya harus putuskan. Ya, saya kebetulan kenal dengan beberapa pengusaha dan saya bilang, Pak, nggak coba percayakan anak ngambil keputusan. Oh nggak bisa Pak Thomas, ya, nggak bisa, feelingnya belum terlatih Pak. Dia order ini, kebanyakan numpuk Pak. Sudah gitu setelah numpuk expired lagi Pak. Ya, kalau saya kan sudah terlatih, saya bilang betul. Tapi mau sampai kapan kita selalu nemenin dan mengendalikan, dan betul. Ketika papanya dipanggil Tuhan, anak-anak ini kelimpungan. Dan banyak tokonya yang tutup. Kenapa? Karena tidak terbiasa mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ada resiko, betul. Bisa rugi, bisa salah. Tetapi itu uang sekolah kehidupan untuk membuat bisa naik kelas. Karena itu saudara kasih Tuhan, banyak kali kita tidak mengajar keluarga kita untuk mengambil keputusan. Betul perlu berkoordinasi. Saya, istri dan anak-anak terbiasa, ya kalau saya melakukan sesuatu, saya bilang pada istri bilang pada saya, bukan minta izin, tetapi untuk membutuhkan masukan. Ya, satu kepala kan lebih bagus dua kepala yang bisa saling melengkapi. Tapi banyak keluarga, apa? Kalau ngomong pada istri banyak gak setujunya Pak. Repot Pak, gak bakal jadi Pak. Jalan aja dulu baru ngomong pada istri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, cara berpikir pria dan wanita itu berbeda. Cara berpikir pria itu simple. Ya saudaraku, fokus kepada usahanya pasti berkembang dan sebagainya. Tapi istri itu lebih banyak pikirannya dan lebih banyak. Nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Lo pindah rumah aja ribet lah saudara. Kalau pria kan paling sudah dekat nggak dengan kantor, tempat kerja, ya udah, ya kan. Mobil ada garasinya enggak dan sebagainya. Wanita enggak. Daerah situ banyak premannya enggak. Jauh dari pasar enggak. Ya, ke sekolah anak-anak jauh enggak. Kalau jauh nanti antar jemputnya gimana. Cara berpikirnya memang berbeda, saudaraku. Ya, karenanya saya sangat yakin dan percaya butuh untuk bisa saling melengkapi di dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah jangan selalu melihat kendala, tetapi solusi dengan mengandalkan Yesus. Dalam hidup ini, saudaraku kasih Tuhan, semua ada kendala. Saudara tidak melakukan apa-apapun ketemu kendala. Tiduran aja di rumah ada kendala. Ya kan? Apalagi saudara keluar rumah bisa ada kendala. Saudara menggunakan kendaraan bisa terjadi kendala. Saudara buka toko, tutup toko ada kendala. Jadi kalau saudara takut dengan kendala atau saudara berfokus kepada masalah yang sedang saudara hadapi, itu yang membuat kita menjadi stres. Kenapa? Seringkali saya sampaikan, hidup ini cuma 3 hari. Masa lalu saudara gak mungkin lagi ada di sana. Ya, tapi seringkali kita hidup hari ini, tapi pikiran kita ada di masa lalu. Saya dulu banyak modal Pak, saya kan anak orang ya mampu Pak, ya hidup saya enak Pak. Saudara kasih Tuhan, jangan bicara tentang masa lalu. Hidup saudara adalah hari ini, hadapi hari ini, realitanya yaitu hari ini. Saudara kasih Tuhan. Nah, waktu saudara berjalan hari ini, tidak berhenti di hari ini. Saudara sedang berjalan kepada hari esok. Nah hari esok saudara kan belum tahu. Buru-buru hari esok, 1 menit di depan kita tidak ada seorang pun yang tahu. Nah seringkali waktu saudara berpikir terlalu kompleks, masa depan saudara terasa suram. Masa depan saudara sangat mengkhawatirkan. Masa depan saudara kalau saudara lihat teman-teman saudara, rasanya saudara paling kurang berhasil dibandingkan teman dan sebagainya. Membuat saudara menjadi pesimis dan membuat saudara berpikir, apa saya bisa meraih masa depan? Nah saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan.
bukan tanggung jawabnya. Jadi kalau saudara selalu berfokus kepada kendala, masalah, saudara akan sulit untuk meraih masa depan. Tapi perhatikan, fokus kepada solusi. Hal apa? Gak usah terlalu jauh. Hari ini apa yang saudara akan kerjakan? Jadi Bapak Ibu, biasakan malam, besok mau ngapain, sudah saudara buat di agenda, ya jam segini ngapain, berikutnya ngapain. Jangan sampai besok pagi saudara bangun, saudara nggak tahu mesti ngapain, ngopi dulu mungkin dapat inspirasi. Terlambat saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi saudara hidupnya harus saudara tata dengan baik. Kalau kemarin ada hal-hal, saya dulu orangnya suka menunda pekerjaan. Ini masih lama, besok aja. Tapi ketika ditunda, lalu kemudian ada kesibukan lain sehingga yang tertunda itu akhirnya tidak ada slot waktu, sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena rasanya numpuk. Sekarang saya coba menata, apa yang kita bisa kerjakan sekarang. Sehingga kalau besok ada kesibukan, waktu kita masih cukup. Saya selalu kasih tahu jemaat saya, orang yang tepat waktu sulit berhasil. On time itu tidak sulit berhasil, datang sebelum waktunya. Haleluya saudaraku. Jadi biasakan saudara datang sebelum waktu. Kenapa? Karena kalau saudara datang sebelum waktunya mungkin ada sesuatu yang lupa, ada sesuatu yang belum dipersiapkan, masih cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengatur segala sesuatu. Atau ngambil sesuatu yang lupa, atau mungkin ada sesuatu, kenapa saya bicara gitu? Saya pernah satu kali beberapa waktu yang lalu, tablet handphone saya, tablet khotbah saya ini, saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya saya lupa mematikan dan kemudian waktu giliran saya mau khotbah, sudah nggak cukup baterainya. Tinggal 5%. Ya saudaraku, jadi akhirnya saya khotbah di tengah jalan, tabletnya sudah mati. Itu pernah terjadi. Ya. Jadi sekarang setiap malam, saya cek baterainya, kalau kurang dicas. Lalu untuk apa? Handphone saya juga saya backup khotbah saya. Jadi kalau ini meleset, ada cadangan. Saya sangat percaya, kalau saudara sudah terbiasa, semua orang pernah bikin salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan meskipun tidak sengaja. Tapi jangan itu dianggap, namanya lupa kan wajar. Ketika saudara tidak belajar untuk membenahi sesuatu yang salah, saudara akan melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Dan waktu saudara melakukan kesalahan berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan, lebih sulit untuk merubahnya. Karena merubah kebiasaan itu jauh lebih sulit daripada saudara melakukan kesalahan, lalu sadar dan saudara benahi sehingga tidak terulang lagi. Itu yang akan menata hidup saudara sehingga apa? Tidak perlu belajar dari pengalaman diri sendiri. Pernah salah? Iya, belajar dari pengalaman diri sendiri. Itu orang pandai. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman yang terjadi dalam Alkitab. Tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saudara renungkan. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yang dia lakukan ada 3 larinya. Lari ke dalam, lari di tempat, atau lari kelup meninggalkan. Ya, saudara bisa pelajari sehingga itu bisa saudara terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu godaan datang, seperti Yusuf, dia lari meninggalkan istri Potifar. Jadi banyak contoh dalam Alkitab akan membuat saudara menjadi pribadi yang lebih bijak. Jadi jangan nunggu jatuh dulu baru belajar. Rugi saudaraku ya. Belajar dan renungkan firman Tuhan, dan itu yang akan menuntun saudara menjadi pribadi yang bijak. Tidak perlu, jadi ada banyak orang bilang experience is the best teacher. Betul, ya pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi kenapa harus mengalami dulu? Biarlah pengalaman orang lain yang kita perlu belajar sehingga kita tidak perlu mengalami hal yang sulit, ya kendala. Saudara pernah lihat burung khawatir? Burung tidak pernah khawatir. Bukan karena Alkitab bilang burung di udara Tuhan pelihara. Burung tidak pernah khawatir, dia hinggap di sebuah dahan. Dia tidak pernah berpikir nanti kalau dahan ini patah saya jatuh. Enggak. Burung tidak pernah berpikir di dahan tempat dia hinggap akan patah dan dia jatuh.
Burung tahu bahwa dia punya sayap. Dahan ini boleh patah tapi dia mampu terbang. Artinya kalau saudara mengenali hidup pribadi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang membuat saudara tidak perlu khawatir. Masalah atau kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Tapi waktu saudara sadar siapa diri saudara. Karena itu Bapak Gembala berkali-kali sampaikan, kenali 3 hal. Yang pertama kenali Tuhanmu. Yang kedua kenali siapa dirimu, dan yang ketiga kenali siapa musuhmu. Ya, musuh kita bukan orang yang tidak suka pada kita. Jadi, saudara kekasih Tuhan, hal yang ketiga adalah jangan menyimpan dendam dan sakit hati. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, tadi saya sudah sempat sampaikan, kalau pikiran kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena kita tahu tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan. Kita sudah nyanyi tadi sebelum firman Tuhan. Ya, waktu pikiran saudara menjadi kuat, hati saudara mungkin kesel, jengkel, pikiran saudara akan bisa berkata, untuk apa kamu simpan dendam? Untungnya apa? Pikiran kita akan menasihati perasaan kita. Untuk apa kamu nyimpen sakit hati? Kamu nyimpen sakit hati, imunitas tubuh kamu menurun. Waktu kamu simpen hati, asam lambung kamu mulai naik. Waktu kamu simpen sakit hati, tekanan darahmu, tensimu akan naik. Ya kalau nggak jebol, kalau pembuluh darahnya jebol, kan kamu bisa stroke dan seterusnya, saudaraku. Waktu kamu menyimpan sakit hati, hormon yang merusak, yaitu hormon kortisol, akan terproduksi sehingga kamu akhirnya mengalami kerugian sendiri. Jadi pikiran kita yang akan menasihati sehingga kita bisa menghitung untung ruginya ketika kita menyimpan dendam dan sakit hati. Sehingga perasaan kita nggak perlu ditengking, saudaraku. Ya, langsung sadar iya. Kan lebih baik saya melepaskan pengampunan. Kenapa saya mesti kesel? Dia aja yang nyakitin hati saya, udah lupa peristiwanya, udah lupa kejadiannya. Dia aja tenang-tenang, kenapa saya harus jengkel sendiri? Pikiran saudara yang kuat akan membuat hati saudara penuh dengan damai sejahtera. Dan itu yang akan menuntun saudara hari lepas hari hidup di dalam sukacita Kristus. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berkali-kali sampaikan di tempat ini, ya, bahwa penyakit yang orang ingin sembuh itu adalah penyakit-penyakit secara fisik. Tapi ada ya, apalagi sakit gigi, saudaraku ya, apalagi saya pernah sakit yang lalu itu. Tuhan katakan saya terkena kanker dan sebagainya. Tapi penyakit yang orang tidak ingin cepat sembuh adalah sakit hati. Ya, udah ampun, enggak bisa. Saudaraku ngasih Tuhan, saya mau saksikan, saya 2022, saya terkena kanker, usus besar, kolon kanker, dan setelah melalui operasi 2023 dinyatakan sembuh, dan 2024 saya lakukan PET scan kolonoskopi, hasilnya bagus. Saudaraku, 2025 ada tanda-tanda kekambuhan, ya, 2025 bulan November. Dan kemudian setelah saya ke Pineng, ke Island Hospital, dan dikatakan untuk harus operasi, usus saya dipotong, kemoterapi 6 kali, itu yang disampaikan. Tapi saya pulang ke Indonesia, saya berdoa dan saya tetap berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan tidak akan pernah sembuhkan aku setengah-setengah. Aku mengimani dengan sungguh dan aku tetap percaya tubuhku adalah bait Allah. Aku sudah menjaga tubuhku, aku percaya aku sembuh dalam nama Yesus. Ya saudaraku, kemudian saya ke Pineng lagi dan saya dikatakan, Pak, gimana kalau kolonoskopi ulang? Ya, kolonoskopi, biopsi, dan PET scan. Lalu saya pikir loh, untuk apa? Ini kan belum sebulan, untuk apa? Ya, tapi kemudian Roh Kudus ingatkan saya, ya, kamu harus butuh iman, itu butuh bukti. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa harus ada bedanya. Dan saya putuskan saya mau di kolonoskopi dan biopsi lagi. Ya, jadi kolonoskopi dimasukkan kamera ke dalam usus, difoto, dan kemudian biopsi, diambil jaringan di dalam usus, bukan di luar usus, di dalam usus diambil jaringan dan diperiksa ke lab. Seandainya ada sel kanker, dia akan terdeteksi.
Dan setelah itu hasilnya saya sembuh total. Karena Tuhan saya tidak pernah melakukan hal. Dan waktu dokter membaca itu, dia kurang yakin. Ya, dia bilang begini, 3 bulan lagi lakukan CT scan. 3 bulan dari saat itu. Dan bulan lalu saya sudah lakukan CT scan dan dokter berkata full recovery. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, waktu saya saksikan itu di beberapa gereja ada 2 respon. Mungkin tidak ngomong tapi dalam hati. Ya. Yang pertama percaya bahwa mujizat itu selalu ada. Yang kedua, mungkin dokternya salah periksa Pak. Makanya lain kali harus berapa dokter Pak. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya mau katakan kalau kita tidak percaya bahwa mujizat itu nyata, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat. Untuk percaya akan mujizat itu nyata, saudara harus yakin kepada firman Tuhan. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, waktu saya berdoa kepada Tuhan, waktu saya belum disembuhkan, saya tetap percaya apapun kondisi saya tetap tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tapi Tuhan, saudaraku, untuk mati seperti saya pernah sampaikan, saya tidak takut karena saya tahu kemana saya pergi kalau saya meninggal. Tetapi saya belum siap untuk meninggalkan istri dan keluarga saya. Dan saya percaya hal-hal seperti ini Tuhan lihat. Dan oleh kemurahan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah saudaraku, hal yang keempat. Biasakan beri pujian yang tulus dan membangun. Suami istri, orang tua dan anak, kita jarang memuji. Jangankan memuji, mendengar cerita pasangan kita aja kita anggap angin lalu. Ya, saya temukan beberapa orang, apalagi saya seorang gembala, banyak orang itu membutuhkan perhatian. Dan banyak orang membutuhkan telinga kita untuk mendengar keluhannya, perasaannya, problemnya. Ya, meskipun saya belum berdoa setelah cerita, jemaat bilang gini, saya udah lega Pak, saya udah cerita. Jadi saudaraku, intinya banyak orang membutuhkan. Nah kenapa suami atau istri lebih asik ngobrol di luar, ngobrol dengan komunitasnya. Anak-anak lebih gampang curhat dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Begitu juga dengan orang tua kadang-kadang, ya masa bodoh dengan anaknya, masa bodoh suami dengan istri, istri dengan suami. Sama-sama tidak pernah mendengar. Saudaraku kasih Tuhan, ini satu hal yang perlu kita benahi adalah belajar mendengar. Nah setelah mendengar, kan kadang-kadang begini soal mendengarin. Kita pengen pasangan kita terbuka. Tapi waktu pasangan kita atau anak kita terbuka, kita yang keburu marah. Dan itu yang membuat mereka kapok. Enggak, saya enggak mau cerita lagi dah. Cukup sekali dan terakhirlah. Ya, saudaraku, jadi bukan cuma menginginkan pasangan kita terbuka, tapi kita siap mendengar keterbukaan pasangan kita, termasuk anak-anak kita. Dan waktu kita melakukan hukuman, ya, saya banyak ketemu di dalam rumah tangga, anak lakukan kesalahan. Kalau papa lagi happy, usaha lagi lancar, toko lagi rame, anak lakukan kesalahan besar, papa cuma senyum-senyum. Udah lain kali hati-hati ya, cuma begitu aja kalau lagi happy. Tapi kalau lagi usaha sepi, kredit macet, ya anak melakukan kesalahan sedikit, papa marahnya besar sekali. Sehingga anak mulai bingung, ini yang mana? Ya saudaraku, itu membutuhkan seni untuk, apalagi mama. Jangan berpikir saudaraku dalam rumah tangga itu, mama itu adalah tempat curhat yang terbaik. Karena seringkali anak minta apa-apa kalau ngomong ke mamahnya pasti ya. Sehingga mama itu Mrs. Yes, papa itu Mr. No. Sehingga waktu anak-anak minta sesuatu, ganti motor misalnya, ataupun beli sepatu baru, mama bilang ya udah. Ini loh salahnya.
Udah, mumpung papa nggak ada, beli-beli dah. Jangan sampai ketahuan papa loh, bisa ngamuk loh papa. Nah saudaraku, tanpa sadar mama menjadikan anak dengan papanya hubungannya menjadi renggang. Dan itu yang seringkali terjadi saudara kasih Tuhan. Ya, sehingga anak lebih senang ngomong ke mamahnya dan papahnya tanpa sadar mamanya membentuk anaknya tidak menyukai papanya karena pasti ditolak. Nah hal-hal seperti ini saudaraku, hal-hal simple dan sederhana perlu mama menjadi jembatan. Kalau di tempat keluarga kami, anak minta kepada mamanya, mamanya akan ajar. Ngomong ke papa. Ya, ngomong ke papa. Karena seringkali papa merasa saya kepala rumah tangga, apa-apa nggak pernah diajak runding, apa-apa nggak pernah dimintai persetujuan, apa-apa nggak pernah dikasih tahu, cuma taunya itu minta duit, minta dibeliin sesuatu. Kemudian papa merasa ya udah. Dan itu yang membuat kemanisan dalam rumah tangga itu menjadi tawar. Itu yang membuat rumah tangga itu ya sepertinya ya lulu gua nggak ada sesuatu yang romantis. Tetapi kalau sudah belajar ketika dia melakukan sesuatu puji ya, berikan masukan yang membangun, jangan merendahkan. Karena seringkali perkataan ini ya jangan suka memberikan label negatif. Ya. Contoh, anak melakukan salah. Udah memang kamu dasar bodoh, udahlah. Kalau model kamu jangan berharap kamu menjadi orang, udahlah. Sudah lulus SMA aja udah bagus. Labeling itu akan tersimpan di dalam alam bawah sadarnya sehingga anak itu merasa saya nggak mungkin sukses, saya nggak mungkin bisa berhasil, saya nggak mungkin bisa. Dan itu yang membuat anak itu sulit. Dorong, berikan pujian waktu dia salah, tegur. Yang kelima ini, ya next, tegur salahnya. Jangan di depan umum. Anak kita, istri kita, suami kita punya perasaan. Ya, jangan ditegur depan umum. Ini loh kalau suami saya ini, waduh pelitnya minta ampun. Nggak perlu seperti itu. Ini loh istri saya kalau dikasih kredit card, waduh pasti. Nggak perlu ya. Kalau saudara mau tegur salahnya 4 mata. Tetapi kalau mau memuji di depan umum. Ya, saudara kasih Tuhan. Dan itu yang akan membuat pasangan kita merasa dihargai. Ya, dipuji waktu dia melakukan sesuatu yang baik, puji. Ya, saudara, jangan gunakan sistem orang dulu. Orang dulu itu cara berpikirnya, konsepnya salah. Jangan suka dipuji Pak, nanti kepala besar Pak. Itu zaman dulu ya. Kalau udah layak dipuji, puji. Kalau dia melakukan kesalahan, tegur. Tapi 4 mata tidak perlu dipermalukan. Saya perlu ingatkan orang tua, anak-anak zaman now, curhatnya itu, kesalnya pada orang tua, itu di Instagram, di Facebook, dibaca banyak orang. Ya saudaraku, apalagi papanya nggak main Facebook, nggak main Instagram. Dia nggak tahu lagi diomongin oleh anaknya. Dan netizen semua tahu. Bukankah itu mempermalukan? Kenapa? Kalau dia ngomong langsung ke papa mamanya malah dia tambah dimarahin. Jadi hal-hal seperti ini perlu dibenahi. Buat saluran sehingga anak tidak takut ngomong dengan orang tua. Suami tidak takut ngomong istri. Istri juga bisa bicara pada suami. Dan saya percaya sorga di bumi itu betul-betul nyata dalam rumah tangga kita. Haleluya, saudaraku. Ya, betul-betul nyata, bukan cuma sekedar sebuah slogan saja, saudaraku. Ya. Dan saya sangat yakin dan percaya orang yang bisa memuji itu adalah sesuatu yang baik. Negur jangan deh. Saya perlu sampaikan ini sebuah kejadian benar-benar nyata, bukan ilustrasi. Dan saya mengenal orang ini. Satu hari anak gadisnya, ini terjadi bukan di Indonesia, ini di luar negeri, tapi saya kenal baik dengan orangnya. Satu hari anak gadisnya ingin pesta dengan teman-temannya, ya, bukan weekend, temannya ulang tahun. Lalu anak ini dijemput oleh teman-temannya. Setelah mau naik mobil, papanya lihat dari jendela, papanya langsung datengin anak itu. Sudah di dalam mobil ditarik keluar. Kenapa ditarik? Karena menurut papanya pakaiannya terlalu seksi. Menurut papanya. Dan papanya mempermalukan.
Dan sejak saat itu anak itu sakit hati dengan papanya. Dan saat ini anak itu sudah kos tanpa mau dihubungi oleh orang tuanya. Dia meninggalkan rumahnya. Ini benar-benar nyata, bukan dongeng, bukan saya lihat di TikTok, bukan sesuatu yang benar. Sampai hari ini anak itu tidak mau dihubungi orang tua. Kenapa? Karena dia merasa lebih nyaman tinggal sendiri. Terlalu diatur oleh orang tua. Jadi Bapak Ibu perlu mengingatkan, tapi tetap dengan proporsi, dengan ukuran yang tepat, ya, dan jangan dipermalukan di depan teman-temannya. Dan ini membuat kita apa? Menjadikan sebuah keluarga yang mampu selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Dan Tuhan membuat hadiratnya nyata sehingga sorga tidak perlu nunggu kita meninggal. Sorga ada di dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita pakai berdiri. Persiapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan tetaplah percaya saudaraku, tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang mustahil, termasuk pulihnya rumah tangga saudara, tergantung apakah kita percaya bahwa rumah tangga kita sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Atau kita merasa, ya rasanya nggak mungkin Pak. Saya mau katakan, kemustahilan ada di dalam kehidupan saudara. Dia akan nyatakan bahwa dia lebih besar daripada persoalan saudara. Mari jemaat Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan senantiasa saudara merenungkan nasib, keadaan, kondisi, problem, ataupun sakit, ataupun masalah di dalam rumah tangga saudara yang membuat Tuhan rasanya tidak mampu untuk memulihkan. Tidak mampu untuk menyembuhkan, tidak mampu untuk membuat keadaan yang tidak normal menjadi pulih kembali. Tapi ketika saudara sadar bahwa Yesus aja perlu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia perlu menyerahkan nyawanya supaya saudara boleh diselamatkan. Apalagi tentang persoalan hidup saudara. Ayo saudaraku ngasih Tuhan, ubah cara berpikir kita bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, Engkau berdahsyat, Engkau luar biasa. Kami tetap percaya Tuhan, darah-Mu tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kami. Mari saudaraku, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan setelah membagikan roti, dia mengangkat cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya
Kami yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami tetap percaya tubuh kami adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan tinggal. Biarlah lewat sakit apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini, jamahan Tuhan oleh bilur-bilur Kristus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga lewat sakit ini kami boleh bercerita tentang dahsyat dan luar biasanya Tuhan, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, baik mereka yang saat ini ada dalam ruangan ibadah ini maupun sedang terbaring di rumah sakit, ketika mereka punya iman dan percaya kepada Yesus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah memulihkan. Dan kami tetap percaya Engkau adalah Yehovah Rafa, yang kuasamu tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Biarlah kami pulang dan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk, saudara. Saudaraku, saya tadi di bawah diingatkan, kira-kira seminggu yang lalu saya bicara sesuatu, lalu istri saya berkomen dan membuat saya tersinggung. Saya diam, jangan nunggu terlalu lama, 2-3 menit, lalu saya bilang, kenapa saya diam? Perkataan kamu tadi itu nyinggung saya. Kalau saudara nggak ngomong, istri saudara tidak tahu bahwa saudara sedang tersinggung. Dan kalau saudara jawab dengan ketus, dengan bentak, menyakitkan pasangan kita. Dan istri saya juga diam sejenak. Kemudian dia memeluk saya dan dia minta maaf pada saya. Dan dia tidak akan lakukan lagi. Ya, saya bilang, saya maafkan, tapi jangan ucapkan itu lagi. Jadi saudara pengasih Tuhan, di dalam rumah tangga bisa saja kita salah ngomong, salah bertindak, salah komen dan sebagainya. Tapi kalau saudara biarkan begitu saja, itu akan terulang dan akhirnya saudara menyimpan ketawaran di hati saudara. Nggak ada lagi cinta dan saya titip ini sehingga komunikasi saudara yang pulih, percayalah, kerajaan sorga hadir dalam rumah tangga saudara. Dan saudara akan menikmati sorga, bukan di tempat lain, di dalam rumah tangga saudara. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya yang Tuhan ajarkan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Boleh terjadi, boleh nyata di tengah kehidupan setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini. Sehingga mereka pulang dengan suasana sorgawi yang mereka dimampukan untuk membenahi rumah tangga mereka. Sehingga lewat rumah tangga yang memuji, menyembah kepada Tuhan, mereka boleh bersaksi, bercerita bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi raja di tengah rumah tangga kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan daripada Tuhan yang akan membuat saudara menjadi mampu membenahi semua yang keliru dan menjadikan segala sesuatu menjadi satu bahan pelajaran sehingga saudara hidup mempermuliakan Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.